kepastian, penolong yang setia. Hanya Yesus penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya, lagu yang kedua, sebelum saya menyanyikan lagu ini, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Ya, ini juga ada hubungannya dengan yang bersaksi pada malam hari ini, yang terdapat dalam Yesaya 55, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Amin. Ya, lagu yang kedua sesuai dengan kesaksian malam hari ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jalan Tuhan tidak pernah kita selami. Mungkin di saat-saat ini kita banyak pergumulan, tapi ada satu jawaban. Saat kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatunya kita mendapatkan damai dan sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera.
Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah, jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah, jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Engkaulah Tuhan, Mari semua Engkaulah Raja, Mari semua serahkan diri Anda. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Amin. Oke, Pak, terima kasih. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kesaksian saudari kita atau anak terkasih kita, kita akan membaca sebagian firman Tuhan, dan di malam hari ini seperti biasa, Pak Bombom akan membawa dari Matius 10, 34 hingga yang ke-37. Untuk itu siapkan Alkitab, siapkan kalau ada Alkitab di handphone, yang handphone suci ya, jangan ada handphone yang kabar-kabar ya, kemudian ada laptop, oke. Sebelumnya itu kita, dan puji Tuhan, kami tadi sudah Pak Bombom ada dengar kabar baik dari bulan lalu, 2 bulan lalu ada pembaptisan Pak Carmino dengan istrinya, dan bulan ini sudah ada pembaptisan anaknya 3 orang ya, puji Tuhan. Pak Bombom kan sudah bilang kalau ada yang mau bertobat silakan di gereja manapun, Anda mau ke Katolik, ke gereja Advent, mau gereja GKI, Pentakosta, Karismatik, GKI, GKJW, GKJ, silakan. Nanti tim kami yang menunjukkan ya, tim kami akan tunjukkan jalan kalau Anda mau. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ya,
anak terkasih udah 3 orang dibaptis. Anak yang pertama yang dibaptis namanya Isti. Namanya sekarang sudah jadi Kesia. Kemudian Samsi namanya Naomi. Kemudian Mila namanya Elizabeth. Tepatnya dibaptis di GPIM, ya, di gereja GPIM di Jawa Timur. Dan kita lihat videonya. Bisa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak saudara-saudara semua. Saya yakin dan percaya dalam nama Yesus malam hari ini pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Nubuatan terjadi di malam hari ini. Pak Bobom yakin banyak yang diselamatkan. Indonesia akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di malam hari ini juga kita akan mendengarkan anak terkasih, ya, Sri Karti, yang mana banyak yang ingin mendengarkan kesaksiannya melalui channel Selatan BM2. Terima kasih banyak yang baru bergabung. Begitu, sebelum kita baca firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Elohim yang kami kenal dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, dari malam hingga pagi hari, kami semua telah bangun dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami hingga saat ini nafas yang baru, kehidupan, perlindungan, kesehatan, kekuatan kepada kami anak-anak-Mu yang selalu berseru kepada-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, dan di malam hari ini kami semua akan mendengarkan anak terkasih yang Engkau pilih. Sesuai dalam firman-Mu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan, sejak dalam kandungan, kami semua kehidupan kami sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Meskipun kami lahir tidak mengenal Engkau, tapi Tuhan yang memilih kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sesuai dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Tuhan yang telah menulis nama kami tercantum. Sehingga kami percaya pada waktu kami sadar. Engkau berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa yang percaya kepada Engkau akan dimerdekakan. Saat kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dalam Filipi 2 ayat yang ke-11. Lidah mengaku. Roma 10 ayat yang ke-9. Kami sudah diselamatkan. Terima kasih banyak Bapak. Nama kami sudah terdaftar di kerajaan surga. Khususnya di malam hari ini adik Sri Karti. Namanya juga sudah tercatat sebagai warga kerajaan surga. Sesuai dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Satu orang bertobat. Beribu malaikat bersuka cita di kerajaan surga. Di malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, yang mana kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan berikan, baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, dokter, suster bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pedagang kecil, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang parkir, tukang sapu, apapun pekerjaan kami hingga yang terendah. Tuhan
Tuhan Yesus selalu jaga memberkati kami, keluarga kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih yang mana Tuhan memberikan kami, anak-anak-Mu, berbagai macam talenta. Hingga kami semua boleh menyampaikan dan kami semua bersatu sesuai dalam Efesus 4 ayat yang keempat. Meskipun kami berbeda, tapi kami satu tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatukan kami, Bapa. Biar kami sama-sama melayani Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati Pak Sibarani, Pak Lobo beserta keluarga, Pak Mordekai, Pak Timothy, Pak Lidara beserta anak-anak cucu, Pak Bambang serta keluarga, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marpan, Ibu Sofiatul, Pak Jeki, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi. Tuhan Yesus berkati kami dalam tim Selatan Bembu. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang mana Tuhan memberikan talenta kepada mereka. Dalam kami bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan pemberian anak-anak Tuhan yang mau siap melayani Tuhan. Bapak Piara Dermawan, Ibu Grace, Pak Keis, dan semua anak-anak Tuhan. Pak Julius Kuliadi yang ada di Australia. Terus berkati kami semua. Hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan tahu. Yang mana kami semua siap memberikan apa yang kami punya untuk siap melayani Engkau Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang haus, yang ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan, kuduskan kami, ampunilah segala dosa kami Bapa, terlebih-lebih yang sangat menyakiti Engkau Tuhan. Biarlah kami semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menerima firman kebenaran, isi hati Tuhan. Biarlah benih-benih rohani ini kami boleh menabur kepada domba-domba yang tersesat dan kepada saudara kami. Terima kasih banyak Bapa, jaga kami, lindungi kami, dan kami akan siap menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, berkati syarat ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati peralatan yang kami pakai, tim teknisi. Berkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan kami siap menerima dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Haleluya. Mari semua di rumah katakan amin. Oh haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari anak terkasih kita Sri Kanti, kita baca dulu firman Tuhan. Pak Bombom jelaskan kenapa sampai judul malam hari ini anak terkasih mengatakan bahwa selama dia percaya Yesus, jadi Pak Bombom kasih penguatan buat dia ya, biar supaya yang di rumah juga memahami. Karena judul malam hari ini adalah seorang anak muslimah ya, dulu muslimah, dia dibuang keluarganya karena dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai sekarang nanti kita dengar ini, makanya Pak Bombom akan mengambil dari dia punya kehidupannya ya. Untuk itu saya sampaikan kepada semua teman-teman sebelum saya baca firman Tuhan, dan kita akan melihat adik terkasih ini kesaksian. Tapi sebelumnya saya akan seperti dulu yang ada Sri Kanti siap-siap ya, sabar ya.
Matius 10 ayat 34. Ada 10 ayat 34 hingga yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jadi Pak Bombom membawa judul, kalau dalam Alkitab biasanya firman Tuhan ini yang Pak Bombom biasanya menyampaikan bahwa Raja Damai membawa pedang. Dalam perikopnya di sini bahwa Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dan karena Pak Bombom khotbahkan, kalau nggak salah udah lama ya, beberapa bulan lalu, yaitu Raja Damai membawa pedang. Nah, di sini jelas siapa yang mengikuti Yesus, siapa yang mengikuti Yesus, tetap dia akan mengalami seperti itu. Anak-anak Tuhan, kita sama-sama membaca, dan Pak Bombom akan membaca dan kita sama-sama mendengarkan. Biarlah anak Tuhan yang baru mengenal Yesus, kita membuat mereka jadi kuat dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama. Apa kita mendengarkan firman. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, kalau kita baca dalam sampai ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca yang di ayat yang khususnya ayat yang ke-35 dan 36, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Dan ini yang terjadi kepada saudari, dan itu sudah memang Tuhan Yesus menyampaikan. Saudara terkasih, kalau kita melihat di sini, jangan salah bahwa kalau kita secara harafiah itu maksudnya secara tertulis bukan pedang yang apa? Pedang-pedang yang kita pakai ding dong 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 dong. Nah, di dalam Roma 13 ayat yang pertama hingga keempat, pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Contohnya dalam Roma 13 ayat 4. Nah, di situ bahwa pemerintah membawa pedang, bukan pemerintah membawa pedang kiri kanan, tidak. Itu maksudnya adalah hukum yang berlaku, ya, secara harfiah. Dan saudara yang terkasih, jelas kalau kita melihat di sini, jelas pada waktu kita mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan selamat, apalagi keluarga tidak setuju, pasti akan ada pemisahan. Dan saudara yang sudah berpisah, jangan takut pada waktu Anda mengaku, Anda diberkati, hari itu juga Anda sudah nama tercatat di dalam kerajaan surga. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyampaikan pada waktu Anda dimerdekakan dalam Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan Dia yang melayani kita semua. Amin, saudara. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-20 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani Anda. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama,
Kita baca sama-sama dalam Roma 5 ayat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Amin, saudara. Karena kita iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kita didamaikan oleh Bapa di surga dengan Bapa di surga. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Yesus. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Korintus. 2 Korintus 5 yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, begitu pula di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan undangan kepada kalian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Undangan Anda sudah terima, tapi Anda mau datang ke pesta atau tidak? Tapi kalau Anda tidak biarkan, berarti undangan itu undangan masuk dalam kerajaan surga. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, Anda tidak menjadi warga kerajaan surga kalau Anda tidak datang. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Siapa lagi seorang nabi yang bisa berkata? Hanya Tuhan Yesus yang bisa berkata demikian. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Anda baca dari Kejadian sampai Maleakhi, tidak ada seorang nabi yang bisa berkata, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Karena akulah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia, membawa damai sejahtera. Kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-14 hingga yang ke-18. Kita coba sama. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk menambahkan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke Bapa. Di sini anak-anak Tuhan banyak yang tidak memahami. Banyak orang dasar yang mempremi. Oh, Tuhan Yesus datang menghilangkan hukum Taurat. Sedangkan dalam Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia, tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Justru menggenapinya. Apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini? Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Jawabannya, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 hingga yang ke-30. Marilah yang berbeban berat letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kuberikan kepadamu ringan. Ayat yang ke-29. Di dalam hukum Taurat ada 613 hukum Taurat.
248 perintah, 365 larangan. Disitulah Anda melakukan satu hukum Taurat, satu dilakukan semuanya salah. Di dalam hukum moral law, di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Di situ 10 hukum Taurat. Anda tidak melakukan satu pun, siapa bisa melakukan? Manusia pasti jatuh dalam dosa. Apalagi tambah lagi, tetap jatuh dalam dosa. Hukum Taurat akan pengenalan kita akan dosa, tapi tidak melepaskan kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari dosa itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-8 hingga 30. Kuk yang kuberikan ringan. Untuk itu di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga yang ke-40 sudah digenapi sesuai dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Itulah hukum yang kedua yang sama. Dan hukum yang tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi sudah digenapi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia menghilangkan hukum Taurat, menggenapi, meringankan hidup Anda. Karena tidak seorang pun yang bisa masuk surga dengan cara berbuat baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, 18, kita semua dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan, diberikan kuasa dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu mulut dan lidah mengakui Yesus adalah Tuhan, kita diberikan kuasa. Kita diberkati, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak-bapak singkat saja. Kalau kita melihat dalam Matius 10 ayat yang ke 34 hingga 37. Kita baca dalam Yohanes 7 ayat 40. Ya, kita melihat bahwa banyak orang yang nggak memahami atau tidak memahami ayat ini. Kita perhatikan seperti yang sekarang terjadi dalam dunia ini. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Orang yang berkata, tidak pernah Yesus berkata dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang nabi. Kita baca sama-sama ya. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Kita baca ayat 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Ini yang terjadi. Di sebelah yang tidak mengenal, orang-orang ini mengatakan, dia, Yesus Kristus adalah seorang nabi. Sedangkan yang lain dari pihak anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengatakan, tidak, dialah anak Allah, Mesias, yang menebus dosa kita. Dialah anak domba Paskah. Mereka tidak memahami. Karena yang lain bilang, oh bukan, dia orang Galilea. Dia harus dari Yerusalem.
Ini yang terjadi. Banyak orang mengatakan, tidak pernah Yesus bilang, aku nabi. Justru dalam Matius 23, Yesus berkata, aku telah mengutus nabi. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari saudara kita terkasih, kita baca dulu penguatan iman buat anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, dan Abu akan baca di dalam Lukas 12 ayat 51. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Di sini banyak orang yang salah menelisik. Yang maksudnya adalah di sini adalah konteks untuk saudara mengenal apa itu Injil yang akan diberitakan. Malam hari ini seperti anak terkasih, dia bertentangan dengan keluarganya. Apa makna dari kata-kata Yesus bahwa bagi kita mengikutnya? Kalau kita lihat, Yesus datang ke dalam dunia tidak membawa agama. Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 18 ayat yang ke-16, Petrus, kau akan mendirikan jemaatku di batu karang ini. Banyak orang mengatakan bahwa Paulus yang membawa ajaran agama Kristen. Mereka tidak sadar. Mereka hanya mengambil comot-comot, tidak ada apa-apa. Kalau kita berpatokan kepada agama, nanti yang terjadi adalah orang tidak akan peduli kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kalau kita berpikir bahwa agama yang menyelamatkan kita, bukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena kalau kita memahami kan agama ini kan berbahasa dari bahasa Sanskerta ya. Agama itu adalah tidak, agama kacau. Berarti agama tidak kacau. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus juga sudah menyampaikan dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Markus 13 ayat yang ke-13. Markus 13 ayat yang ke-13. Perhatikan ayat ini. Untuk anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, yang dulu tidak mengenal Yesus. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yang di rumah kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Anda bertahan sampai kesudahan. Setelah Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda diselamatkan. Nama Anda sudah terdaftar. Anda akan dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Yosua HaMasiah. Mereka akan membenci Anda. Yesus sudah katakan 2000 tahun lalu. Untuk itu, di dalam Matius 10 ayat 34 hingga ayat 37, barang siapa memikul salib, ingat, pikul salib semakin berat. Banyak orang yang tidak bertanya, Pak Bobo, kalau baptisan air itu apa? Baptisan pertama, baptisan Roh Kudus apa? Baptisan air adalah baptisan pertobatan. Baptisan Roh Kudus langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus mendamaikan, menyucikan Anda. Pada waktu Anda dibaptis dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 hingga ke-14, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus yang mana Yesus sendiri memeteraikan Anda.
Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Baptisan api Anda pada waktu Anda memikul salib semakin berat. Sekarang anak Sri Kanti mengalami baptisan api. Begitu juga Pak Bomong dan anak-anak Tuhan di rumah. Haleluya, ini rumah katakan. Amin. Kita baca dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita, dianiaya. Orang yang meninggalkan dulu, sekarang percaya Yesus dan beribadah. Coba kita lihat anak Tuhan yang menderita sekarang, dilecehkan, dihina, dimaki, direndahkan, dipersekusi. Sudah jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ini sudah ditulis 2000 tahun lalu. Untuk itu Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hati. Jangan gelisah. Marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini Kristus berkata menjadi kenyataan. Dia datang bukan membawa damai, tetapi pedang. Anda dibenci sekarang karena oleh damai. Selalu ada pedang yang mengikuti kita, saudara-saudara terkasih. Tidak ada umat Kristen hidupnya tidak disuka dalam lingkungan yang tertentu. Pasti dibenci. Gereja banyak penutupan. Setiap kali kita memang sungguh-sungguh mau ikut Yesus, pasti pedang itu juga mengikut kita. Jadi anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, yang baru mengenal Tuhan Yesus, jangan takut dan jangan gelisah. Serahkan hidupmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Dan belajarlah taat kepada Tuhan Yesus. Orang-orang akan membenci. Orang-orang akan membenci Anda. Khususnya anak Sri Kanti. Mereka akan membenci. Tapi percaya, semuanya serahkan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan akan bertindak. Orang-orang akan mengolok-ngolok. Orang-orang akan menghina. Pertentangan dengan orang yang tidak peduli dengan kebenaran pasti terjadi. Tapi jangan pernah mundur. Karena itu adalah harganya Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus, hari ini juga engkau telah menerima pedang. Anak terkasih Sri Kanti ada mendengarkan, dan Naomi, anak rohani saya, dan beberapa lagi anak-anak Tuhan, Pak Yusuf, semua. Pada waktu Anda percaya Tuhan Yesus, Anda menerima pedang. Diberikan kepadamu. Dan seumur hidupmu, pedang itu akan terus mengikuti engkau. Saudara-saudara, keluarga, mungkin juga sahabat-sahabat. Dan bukan juga sahabat-sahabat atau siapa saja. Akan menjadi musuh Kristus karena Anda percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Musuh-musuh Kristus ini orang yang tidak percaya akan Dia datang ke dalam dunia ini. Tapi jikalau orang tidak mengasihi Kristus, tidak lebih dari semuanya, dia tidak layak bagiku atau bagi Kristus. Jikalau orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagi saudara-saudara yang terkasih,
Ingat, dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Pada waktu Anda percaya, Anda sudah menjadi warga kerajaan surga dan Anda akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Berbahagialah orang yang percaya dan mati dalam Kristus dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal buat Anda dan saya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. Mungkin sekarang kita hidup di dalam dunia, tubuh kita ini tidak ada damai sukacita. Tapi pada waktu kemah kita dibongkar, Tuhan sudah menyediakan kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita masih hidup dalam tubuh kita masih jauh dari Kristus. Apa maknanya? Pada waktu kita sudah dipanggil, kita semua telah dibenarkan karena Yesus Kristus adalah kebenaran dan hidup buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua menerima berkat kasih anugerah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, Efesus 2 ayat yang ke-8 hingga ke-9, 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Kita semua menerima berkat kasih karunia. Bukan karena perbuatan, tapi karena perantaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita siap mendengarkan kesaksian anak terkasih Sri Kanti. Sri Kanti, masuk dulu Sri Kanti, baru kita berdoa. Sri Kanti. Ya, kita tunggu Sri Kanti. Friskanti, bukan Sri Kanti, Friskanti. Pak Bau salah sebut nama ya. Ya, Friskanti. Ya, masuk Mbak. Baik, saudara. Shalom, Friskanti. Ya, shalom Pak. Iya, gak apa-apa nak, open kameranya gak apa-apa ya. Sudah siap, tapi kita berdoa dulu ya. Ya. Yang mana kita sudah baca firman Tuhan, supaya nanti nak Friskanti bersaksi dalam bimbingan Roh Kudus ya. Kayak macam gak janjian kok, bajuku sama ya. Waduh. Mana ya? Waduh, gak ada janjian toh? Dengan Bapak Gembala gak ada janjian toh? Iya. Wih, kemarin juga itu baju merah. Sama-sama siapa tuh si Rama kan Marisen. Sama. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami semua telah membaca sebagian firman Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu saja. Biarlah kami dapat bisa memahami dalam bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak Friskanti Januarti yang akan bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berfirman dalam 2 Timotius 1 ayat 8 bahwa jangan malu bersaksi, harus anak-anak Tuhan bersaksi dan memuji ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang belum mengenal Engkau, domba-domba yang tersesat, pada waktu mereka mendengarkan kesaksian, dan kami semua akan menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus, buka mata hati mereka
selubung mereka yang tertutup. Dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau jamah mereka, buka hati mereka, buka telinga mereka, buka mata mereka, biar mereka banyak yang bertobat dan mengaku dengan lidahnya, Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru. Tuhan Yesus, angkat mereka Bapa, balut mereka Bapa yang sakit. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini juga, baik sakit rohani, sakit jasmani, terlebih-lebih yang mengalami sakit penyakit karena medis, Tuhan Yesus angkat penyakit mereka dengan kuasa bilur-bilur, kuasa Roh Kudus. Yang sakit karena roh-roh kuasa kegelapan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Bapak, kami percaya di malam hari Engkau tahu kuasa-Mu Tuhan, jamah anak Riskanti ini. Biarlah pada waktu dia bersaksi, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Mereka sadar Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya dalam malam hari ini kami semua diberkati. Engkau yang memilih dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua permasalahan kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga dia Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami semua berdoa dan kami siap mendengar kesaksian. Haleluya. Amin.